Yang pertama saya kira Pancasila itu adalah dari sisi iman Kristen ya, adalah anugerah ya bagi bangsa ini. Sebab kita harus tahu bangsa Indonesia itu belum ada. Bangsa yang disebut bangsa Indonesia itu sesuatu yang baru di dalam sejarah dunia dan sejarah Indonesia sendiri. Sebelumnya yang ada itu adalah bangsa-bangsa. Ada bangsa Jawa, ada bangsa Sunda, ada bangsa Madura, dan seterusnya. Dan seterusnya. Dan karena itu, ketika pada tahun 1908, itu muncul satu apa yang disebut waktu itu Budi Utomo. Itu tonggak pertama di dalam kesadaran bahwa kita ini satu bangsa. Walaupun sama sekali tidak vokal. Karena dia baru terbatas pada orang-orang yang intelektual saja. 1928 ya, yang disebut Sumpah Pemuda itu lebih vokal ya, karena ada sumpah pada waktu itu ya, kami pemuda-pemudi Indonesia ya, bertanah air satu dan seterusnya. Dan baru pada tahun 1945 bangsa itu yang disebut bangsa Indonesia menjadi terwujud karena yang memproklamirkan kemerdekaan waktu itu adalah bangsa Indonesia. Ya, kami bangsa Indonesia. Tapi atas dasar apa bangsa ini ada? Itulah yang dipergumulkan dalam Dokuritsu Tsumbitio Sika itu. Ya, Badan Penyelidik Kemerdekaan Indonesia. Yang diketuai waktu itu oleh Dr. Rajiman kan. Dan dia menantang waktu itu siapa yang sekarang mau menyampaikan apa sih dasar dari negara ini. Dan waktu itu pada tanggal 1 Juni, Bung Karno muncul dengan pidato tanpa teks. Dia berpidato di luar kepala, tetapi dia menyampaikannya dengan cara yang luar biasa, runtut dan sistematis. Dan saya kira pertanyaan pertama waktu itu adalah, apa bangsa itu? Dan dia mengutip berbagai ahli, antara lain Renan, dia kutip. Apa bangsa? Bangsa adalah ketika sekelompok atau beberapa kelompok orang menyatakan mereka mempunyai nasib yang sama. Dan waktu itu bangsa-bangsa di Nusantara ini mempunyai nasib yang sama. Mereka itu dijajah sekian ratus tahun. Maka atas dasar kesenasiban itulah dan ada kehendak untuk bersatu, ini kata kunci lain lagi, maka terbentuklah bangsa Indonesia. Karena itu, sila, belakangan istilah sila itu tidak ada. Ya, tetapi sebenarnya prinsip yang pertama yang dikemukakan Bung Karno adalah kebangsaan, bukan ketuhanan. Mengapa? Karena mood waktu itu adalah bangsa ini harus ada. Dan bangsa itu bernama Indonesia. Dan karena itu, kalau ditanya tadi, apa sih keistimewaannya? Dan saya sebagai orang Kristen mengatakan, dia itu anugerah ya bagi negeri ini. Sebab tanpa Pancasila tidak mungkin kita satu. Karena begitu banyak perbedaan ya. Suku-suku sekian banyak, ratusan suku, bahasa sekian banyak dan seterusnya, dan agama-agama juga. Termasuk agama-agama yang disebut agama-agama suku atau agama-agama lokal. Ya, jadi saya kira kita lanjutkan tadi itu, pidato Bung Karno itu kan tidak langsung jadi. Artinya tidak langsung diambil sebagai dasar negara. Waktu itu mereka membentuk yang disebut Panitia 9. Dan mereka inilah kemudian yang merumuskan. Ya, di mana kemudian prinsip ketuhanan itu dicantumkan sebagai yang pertama. Ya, tetapi dengan tambahan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam ya bagi para pemeluknya. Itu yang belakangan disebut Jakarta Charter ya pada tanggal 22 Juni itu ya 1945. Belakangan baru itu diubah ya pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari sesudah proklamasi kemerdekaan. Ya, karena adanya
sikap kritis dan protes dari para tokoh Indonesia Timur pada waktu itu. Dan saya kira orang semua waktu itu adalah negarawan. Mereka berani untuk mengubah itu demi kesatuan Indonesia. Dan karena itu seluruh Pancasila dan istilah Pancasila menurut Bung Karno itu adalah sumbangan dari seorang ahli yang sampai sekarang kita tidak tahu siapa itu. Ya, mungkin Muhammad Yamin atau mungkin kita tidak tahu. Dan susunan yang kita lihat sekarang atau yang kita punya itu tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Walaupun tidak pernah disebut itu dengan nama Pancasila, tapi seluruh prinsip dan seluruh filosofi itu ada di dalamnya. Nah, karena itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut pandangan saya, itu harus difahami sebagai sebuah kesatuan. Ya, tidak boleh dilepaskan sila yang satu dengan sila yang lain. Sebab kalau dilepaskan bisa berbahaya. Saya ambil contoh. Ketuhanan yang Maha Esa dilepaskan dari prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita bisa pada suatu saat begitu memuliakan Tuhan Allah, tetapi kita bisa berlaku kejam kepada sesama. Dan bukan tidak mungkin kita bisa membunuh orang sambil menyeru nama Tuhan. Karena kita tidak berada dalam prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Begitu juga dengan sila-sila yang lain. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Orang bisa begitu hebat beragama, tapi dia egoistik dan egosentris. Ya, tidak memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan keadilan sosial. Saya kira munculnya komunisme pada waktu yang lalu di Eropa itu disebabkan karena gereja pada waktu itu terlampau memusatkan perhatiannya pada dirinya sendiri, ya, pada kesejahteraan para elitnya sendiri pada waktu itu. Maka muncullah gerakan-gerakan yang kemudian untuk ringkasnya saja kita sebut Karl Marx, Engels, dan seterusnya, yang memunculkan ideologi komunisme. Jadi ideologi komunisme itu bukan jatuh dari langit dia, tapi sebagai reaksi terhadap ketidakadilan ya di dalam masyarakat, justru yang dilakukan oleh orang beragama. Dan karena itu, ya, ketuhanan yang Maha Esa dan seluruh sila yang lain harus dilihat dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi satu terhadap yang lainnya. Maka saya kira benar ya, yang dikatakan oleh Bung Karno bahwa Pancasila itu, dan dia pakai bahasa Belanda, ya, hoger optrekking, artinya yang mengatasi dua ideologi besar pada waktu itu, yaitu manifest komunis, ya, dan deklarasi kemerdekaan Amerika, ya. Dan Pancasila ada di atasnya. Jadi saya kira itulah sumbangan Pancasila juga untuk dunia. Dan Bung Karno pernah mempromosikan itu ya, dalam pidatonya di Markas Umum PBB. Ya, saya lupa tanggalnya, tetapi judulnya adalah To Build the World Anew, ya, membangun kembali dunia secara baru. Dan dia mempromosikan, mengusulkan Pancasila sebagai dasar dari seluruh negara. Ya, saya kira begini, dengan Bung Karno tidak memakai istilah Tuhan, tapi dia memakai istilah ketuhanan. Ya. Dan ketuhanan tidak mengacu kepada seorang atau sebuah pribadi Tuhan. Menurut yang saya tahu, ketuhanan yang Maha Esa sebenarnya hendak diacu nilai-nilai religiositas yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Bahkan jauh sebelum agama-agama besar tampil di sini. Dan agama-agama lokal itu, yang boleh juga disebut agama-agama suku, sudah mempercayai adanya ilah atau ilahi yang tertinggi, yang
namanya tidak boleh disebutkan, dan seterusnya, karena begitu sakral. Nilai-nilai itulah yang ada di dalam masyarakat kita. Jauh sebelum Kristen datang, jauh sebelum Islam datang, jauh sebelum Hindu datang, dan seterusnya. Jadi masyarakat suku kita bukan masyarakat tanpa agama. Ya, mereka adalah masyarakat yang sudah mengakui adanya yang tertinggi itu, yang oleh Bung Karno kemudian dirumuskan sebagai ketuhanan. Dan karena itu, setiap penganut agama, apapun agamanya, mempunyai ruang di sini untuk mengisinya dan ingin menginterpretasinya dengan bertolak dari keyakinan agamanya masing-masing. Maka kita tidak mungkin benturan. Dan juga tidak akan bertentangan dengan iman Kristen. Karena kita bisa mengisinya dengan iman Kristen kita di dalam prinsip ketuhanan yang Maha Esa itu. Ya, saya kira itu benar. Setiap agama selalu mempunyai aspek universal dan selalu mempunyai aspek partikularistik. Dan itulah agama. Sebab kalau semuanya sama saja, saya kira bukan agama dia. Ya, ada aspek-aspek universal dalam setiap agama. Artinya bahwa nilai yang ada pada agama A, saya juga bisa akui sebagai ada pada agama saya. Saya ambil contoh, nilai keadilan. Itu ada pada setiap agama. Ya, dan saya kira itu aspek universal. You harus berlaku adil kepada siapapun. Ada pada agama Islam, ada pada agama Kristen, ada pada agama Hindu, dan segala macam. Atau nilai mengasihi, mencintai sesama. Nilai universal. Tetapi tentu saja ada nilai-nilai yang partikularistik, yang hanya berlaku di dalam agama itu sendiri. Saya ambil contoh misalnya untuk agama Kristen. Tentu ibadahnya, ritualnya pasti berbeda dengan ritual pada agama Islam misalnya. Atau bisa saja di dalam agama Kristen pandangannya tentang Tuhan tentu berbeda dengan pandangannya dengan Tuhan pada agama Hindu. Ya, tetapi menurut saya tidak usah hal-hal seperti itu lalu menjadi halangan untuk tidak memperkembangkan nilai-nilai universal itu. Jadi menurut saya tidak akan ada benturan. Tapi bahwa akan ada ketegangan-ketegangan, yang saya maksudkan ketegangan bukan ketegangan antar penganut agama, tapi ketegangan di dalam cara memahami partikularisme dan universalisme itu selalu ada. Dan mesti ada. Sebab kalau tidak, tentu agama tidak menjadi spesifik lagi. Menjadi Indonesia itu adalah menjadi sebagai orang Indonesia. Jadi saya memahami menjadi Indonesia itu adalah pertama-tama saya orang Indonesia. Dan tentu pada saat yang sama saya adalah juga seorang Kristen. Kedua hal ini menurut saya tidak perlu dipertentangkan. Seorang yang beragama Kristen atau seorang yang beragama Islam tidak bisa dilepaskan dari kebangsaannya sendiri. Sebab kalau tidak dia menjadi seorang yang melayang-layang di udara. Dan saya kira tidak ada orang seperti itu. Dia harus selalu mengikatkan diri dengan bangsa. Dan karena itu di Indonesia saya kira kita harus memperkembangkan secara bersama-sama rasa nasionalisme itu. Kita memakai menjadi Indonesia, istilah menjadi Indonesia. Artinya bahwa keindonesiaan kita itu berkembang. Selalu berada dalam proses menjadi. Dia bukan sesuatu yang tertutup. Dia bukan sesuatu yang sudah sekali jadi dan selesai. Ya, saya kutip di sini Profesor Ben Anderson ya, dari Cornell University. Dia mengatakan begini. Nasionalisme is common project. Ya. Nasionalisme itu proyek bersama. Jadi artinya rasa kebangsaan kita ini harus dijalankan sebagai sebuah proyek bersama. Maka pertentangan yang terjadi di Indonesia bukan antara mereka yang beragama A versus agama B. Bukan itu.
Ya, tetapi antara mereka yang mendukung proyek bersama itu versus mereka yang menggerogoti proyek bersama. Ya, dengan demikian, maka di Indonesia kita tidak akan mengenal dikotomi mayoritas-minoritas. Sebab itu hanya ada dalam ilmu sosiologi, tapi tidak ada di dalam prinsip kebangsaan. Ya, karena undang-undang dasar kita tidak mengenal dikotomi itu. Ya, nomenklatur yang ada dalam konstitusi kita hanyalah satu, warga negara Indonesia. Titik, itu saja. Ya, sayang sekali bahwa terutama generasi belakangan, karena kurang diperkenalkan mengenai Pancasila, maka mereka kurang tahu. Tapi menurut saya, memperkenalkan Pancasila tidak cukup dengan hanya ceramah. Ya, malah tidak cukup dengan hanya P4, ya, seperti yang dilakukan Orde Baru. Tetapi menjalankan, melaksanakannya, mewujudkannya dalam praksis. Artinya bahwa harus ada keteladanan. Pemimpin yang Pancasilais, ya, bukan pemimpin yang sektarian, ya, pemimpin yang menegaskan kembali kebangsaan kita tanpa memandang sara, suku, agama, ras, dan segala macam. Nah, itu satu. Hal yang lain lagi yang saya lihat, tentu saja munculnya berbagai ideologi yang berasal dari luar, yang bersifat sektarian. Ya, dan memang tidak terhindarkan karena majunya teknologi komunikasi yang luar biasa sekarang. Ya, kita bisa menyerap apa saja yang dari luar. Sayangnya bahwa yang dari luar itu tidak selalu yang positif. Ya, banyak juga yang negatif. Saya ambil saja contoh ide-ide yang radikal yang berasal dari luar. Kalau ini tidak difilter di dalam negeri, maka dia akan gampang sekali menyerap atau diserap, ya, oleh terutama kaum muda kita. Ya. Dan saya kira kita juga harus memberi perhatian serius bahwa para pelaku teroris akhir-akhir ini itu usianya sudah jauh lebih muda. Ini apa artinya? Artinya bahwa mereka itu terlalu gampang dipengaruhi oleh ideologi yang bersifat radikal itu. Nah, karena itu menurut saya ini mereka harus menjadi sasaran, tapi bukan untuk diceramahi saja, tapi untuk diberikan contoh. Ya, anti korupsi misalnya harus diberi contoh bahwa kita sungguh-sungguh anti korupsi, toleran atau rukun. Kita harus sungguh-sungguh memberi contoh bahwa ini kita rukun. Jangan pura-pura, ya, dan seterusnya. Saya kira ini akan tergambar, akan tertera, ya, di dalam diri, ya, dari mereka, sehingga mereka nanti mudah-mudahan tidak akan tergerus, ya, rasa nasionalismenya, ya, dan rasa kerukunannya sebagai bangsa Indonesia. Saya kira kita harus mampu melakukan itu, apalagi sekarang dengan makin terbukanya negeri kita terhadap berbagai informasi yang harus dimulai sejak dini. Dan menurut saya harus dimulai dari pendidikan di dalam rumah, ya, tangga. Ya, mudah-mudahan itu bisa dilakukan. Tetapi secara lebih teratur mulai dari taman kanak-kanak, mulai dari PAUD. Itu terus. Nah, sayang sekali bahwa akhir-akhir ini kita membaca di surat kabar, misalnya mereka yang kebetulan menganut agama yang kurang banyak di situ tidak diberi ruangan untuk melaksanakan pendidikan agama, malah mereka dikucilkan atau diisolasikan. Nah, ini pendidikan yang tidak baik.
kita juga mendengar kabar dan malah sudah ketahuan juga bahwa buku-buku pendidikan agama pun itu tiba-tiba ada teks yang menyuruh untuk membunuh umat lain. Nah, kalau hal ini tertanam pada anak-anak yang usianya masih dini, ini bahaya. Dan ini akan terus terbawa. Nah, karena itu menurut saya, pendidikan yang dari bawah itu harus bersifat lintas agama, lintas suku, lintas ras, lintas etnis. Hanya dengan begitu Indonesia ini akan terpelihara. Kalau tidak, kita akan terjebak ke dalam politik apartheid. Ya, apartheid itu politik segregasi yang dulu pernah diterapkan di Afrika Selatan sebelum Mandela. Ya, dan kita sudah lihat akibatnya. Itu segregasi atas dasar warna kulit di sana. Bayangkan kalau segregasi di Indonesia atas dasar agama. Ini akan jauh lebih berbahaya. Nah, karena itu walaupun anak-anak itu merasa bahwa mereka itu berbeda agama dengan kawannya, mereka tidak boleh melihat kawannya sebagai musuh, ya, tetapi sebagai kawan, tetapi yang memang mempunyai agama yang berbeda. Ini harus ditanamkan, mulai dari taman kanak-kanak. Jangan menunggu sampai menjadi mahasiswa dulu. Ya. Runtuh. Saya sudah berulang-ulang mengatakan, tidak ada cara lain. Indonesia runtuh, ya, dan sayang sekali. Dan kita sudah lihat contoh. Uni Soviet itu apa yang kurang di Uni Soviet? Luar biasa ideologi komunisme waktu itu. Ya, malah dengan tangan besi dia. Ya. Tapi begitu dia digoncang ya oleh saya kira krisis ekonomi yang luar biasa pada waktu lalu. Runtuh berantakan. Padahalnya mereka mempunyai peralatan, senjata, apa segala macam yang luar biasa. Kita lihat juga Yugoslavia. Yugoslavia runtuh berantakan. Ya, ketika Broz Tito meninggal, ya, Broz Tito itu sesaman dengan Bung Karno, ya, dan dia adalah seorang pemimpin yang karismatik juga, ya, dan bisa mempersatukan Yugoslavia. Ya. Tapi begitu meninggal dia, runtuh berantakan, akhirnya saling berperang. Ya, Serbia melawan apa dan kejam sekali waktu itu. Ya, dan sekarang muncullah sekian banyak negara di ex-Yugoslavia. Dan karena itu Indonesia, menurut saya, dan saya kira bukan menurut saya saja, menurut banyak orang, kalau tanpa Pancasila dia akan runtuh berantakan. Dan saya teringat akan buku dari Romo Mangun, saya lupa judul persisnya, tetapi dia meramalkan atau memprediksi munculnya 54 negara di Nusantara ini. Nah, kalau itu yang terjadi, saya kira Indonesia hanya menjadi tinggal kenangan saja, ya, yang akan secara nostalgik saja orang cerita bahwa dulu pernah ada namanya Indonesia, bla bla bla. Sayang sekarang tidak ada. Mengapa? Karena salah kita sendiri. Ya, kita mengabaikan warisan berharga dari para pendiri negara kita, ya, yang namanya Pancasila itu. Tidak. Kita harus tegas mengatakan bahwa pemimpin bangsa ini tidak harus, saya sebagai orang Kristen mengatakan harus dari Kristen. Ya, tapi pemimpin negara ini adalah pemimpin yang mampu memahami dan mengamalkan seluruh sila yang ada di dalam Pancasila. Dan tentu saja seluruh prinsip-prinsip kekristenan. Ya, bahwa apa sebenarnya tujuan bernegara? Tujuan bernegara kita untuk mencapai kesejahteraan bersama, kan, dan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kan itu tujuan bernegara. Nah, kalau ada seorang pemimpin yang mampu mewujudkan itu, kita dukung. Sebab bukan tidak mungkin seorang Kristen sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai Kristiani, maka pemimpin macam itu harus ditolak. Ya.
Nah, karena itu kita tidak pernah boleh mendasarkan kepemimpinan di sini atas dasar agama seseorang, ya, tapi atas dasar komitmennya, ya, kepada bangsa ini. Dan itu tentu berlaku juga bagi agama-agama lain. Ya, bangga menjadi Indonesia. Saya baru tahu itu sesudah saya lama di luar negeri. Ya, dan sesudah saya mengunjungi berbagai negara. Yang pertama, kalau kita mengunjungi misalnya negara Yunani, contoh saja ini ya. Saya lihat, loh, ini negara apa? Dia hanya hidup dari masa lampaunya. Ya, dari menjual orang-orang hebat waktu lalu, ya, Sokrates segala macam. Tapi tanahnya dan apa itu coklat, artinya kurang subur. Ya. Lautnya banyak memang. Nah, apa yang kurang pada Indonesia? Tidak ada. Indonesia ini luar biasa. Ya. Satu. Yang kedua, Indonesia bisa mempertahankan kesatuannya walaupun dia sungguh-sungguh beragam. Kita bisa lihat di Timur Tengah sebagai contoh. Mereka punya satu bahasa Arab. Tapi Anda tahu bahwa ada sekian banyak negara di Timur Tengah yang juga saling konflik satu terhadap yang lain. Kita begitu banyak bahasa, tapi tetap bersatu. Ini luar biasa. Bangga kita. Ya, dan tentu saja hal yang ketiga yang bisa disebutkan, ya, orang Indonesia itu terkenal ramah. Ya, itu bukan dongeng. Ya. Kalau kita di luar negeri baru lihat itu, baru terasa. Ya. Nah, sayang bahwa hal keramahan ini tergerus, ya, dengan munculnya berbagai ideologi radikal, sehingga keramahan itu berubah menjadi kemarahan. Nah, saya kira kita harus kembali, ya, kepada sikap dasar kita. Ya, dan banyak contoh, terutama di kalangan katakanlah yang disebut akar rumput. Itu keramahan itu yang autentik itu masih ada, ya, masih ada, dan kejujuran yang autentik masih terasa. Ya. Saya kira banyak faktor. Nah, kita sebenarnya sudah pernah mempunyai rencana pembangunan 5 tahun di bawah Orde Baru. Sebenarnya Bung Karno juga dulu punya rencana macam itu. Orde Baru malah sudah hampir mau tinggal landas, begitu kan, waktu itu. Malah yang disebut pembangunan jangka panjang kedua. Malah sudah dipakai istilah kebangkitan nasional kedua waktu itu. Tiba-tiba kandas kita. Mengapa? Ketidakadilan sosial. Ya, munculnya gap, jurang yang sangat dalam antara yang berpunya dan yang tidak berpunya. Ketidakadilan sosial. Kalau ini terulang, apapun tidak akan pernah jadi. Ya, saya khawatir, ya, bahwa pembangunan kita hanya berpusat pada pembangunan fisik. Ya, dulu ketika pembangunan nasional pada permulaan Orde Baru itu dicanangkan, sebenarnya gereja-gereja sudah memberi sumbangan waktu itu. Dan mereka memperkenalkan ada gium, membangun manusia pembangun. Jadi tidak ada gunanya membangun hal-hal yang bersifat fisik, ya, kalau manusianya sendiri tidak dibangun. Ya, dan kita bisa lihat mengapa, ya, sampai sekarang pun Presiden Jokowi masih ngomong dan soal pungli. Itu warisan-warisan. Ya, dan saya heran tadi pagi pun saya juga mendengar di siaran televisi bahwa pungli itu ternyata terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan. Ya, dan ini sangat berbahaya. Sebab apa? Lembaga pemasyarakatan adalah simbol dari sebuah keadilan yang hendak dikembalikan
ya, di mana seseorang yang dianggap cacat secara hukum sekarang ini dipulihkan, tapi justru dia rusak di dalam. Nah, apa sekarang yang mau dikembalikan? Nggak ada. Nah, karena itu kita, menurut saya, penghambat utama dari majunya kita adalah ketika kita tidak berlaku adil, ya, dan tidak mewujudkan keadilan sosial. Dan saya kira soal keadilan itu adalah juga berita Alkitab, ya, istilah sadik, ya, sedekah, itu semuanya itu ada dalam Alkitab. Ya, di kayu sune, bahasa Yunani, adalah hal yang sangat-sangat penting, ya, di dalam Alkitab. Jadi tanpa keadilan, seluruh ibadah kita itu tidak ada gunanya sama sekali. Ya. Dan saya mau katakan, kadang-kadang kita di Indonesia ini sampai sekarang pun terlampau beragama. Beragama itu bukannya tidak baik, tapi saya mau memakai istilah overdosis agama. Ya. Dan dengan kata-kata lain, kita terlampau memberi bobot yang luar biasa besarnya terhadap aspek ritual dari agama, tanpa memperhatikan bahwa ritual itu harus diwujudkan di dalam keadilan, ya, di dalam perilaku. Maka itu yang disebut juga di dalam teologi Kristen, inilah credenda tanpa agenda. Artinya, ini bahasa Latin, credenda itu adalah pengakuan, saya mengaku, tetapi tidak ada wujudnya, tidak ada agendanya. Jadi credenda tanpa agenda. Nah, ini bahaya yang bisa dialami oleh orang-orang beragama juga. Orang Kristen Indonesia pertama-tama tidak boleh merasa diri kecil. Atau saya memakai istilah bahasa Belanda, minderwaardigheidscomplex, inferior complex. Artinya merasa diri rendah. Betul jumlahmu kecil, betul. Tapi itu adalah ukuran sosiologi. Tetapi perananmu tidak kecil. Ya, itu tidak berarti bahwa umat Kristen itu harus sombong. Tidak. Ya, umat Kristen harus merasa bahwa mereka itu sama dan setara dengan saudara-saudaranya yang lain. Ya, setara dalam hak dan setara juga dalam kewajiban. Ya, dan kalau itu ada dalam prinsip berpikir setiap orang Kristen, dia tidak akan ragu-ragu untuk memberikan sumbangan apapun, ya, bagi pembangunan bangsa ini. Dia tidak pernah boleh merasa warga negara kelas 2 di negeri ini. Tetapi dia juga tidak boleh merasa bahwa dia tidak berhak menjadi presiden misalnya. Secara konstitusional dia berhak. Ya, tapi itu tidak usah harus menjadi sebuah kesombongan. Akan tiba masanya menurut saya, seperti juga di negeri-negeri lain, bahwa pada suatu saat setiap orang di negeri ini akan bisa menjabat jabatan tertinggi tanpa memandang agama dan suku. Siapa yang pernah merasa bahwa merasa bahwa di Amerika Serikat, ya, pada suatu saat Obama itu menjadi presiden? Siapa yang pernah merasakan atau meramalkan bahwa di Filipina pernah seorang Protestan yang menjadi presiden? Ya, padanya Filipina itu hampir 90% itu Katolik. Tetapi karena perkembangan yang luar biasa, dan ketika orang menjadi dewasa di dalam berpolitik dan beragama, jadi dewasa dalam beragama dan juga dewasa dalam berpolitik, maka orang tidak lagi memandang latar belakang agamanya untuk memilih seorang pemimpin. Karena itu menurut saya, apa yang dirumuskan, ya, di dalam Undang-Undang Dasar 45, bahwa untuk menjadi seorang presiden itu dia berwarga negara Indonesia. Tidak ada disebut agama apa di situ. Dalam draft yang pertama memang ada beragama Islam, tetapi kemudian itu
drop. Dan itulah menurut saya visi yang luar biasa ya dari para pendiri bangsa ini. Tidak diskriminatif. Bahwa saya nanti terpilih itu soal lain. Tetapi bahwa saya mempunyai hak itu luar biasa dirumuskan ya di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu. Sudah pasti ya. Setiap orang Kristen diwajibkan untuk berdoa ya bagi bangsa ini. Kita sering mengutip Yeremia 29 ayat 7 itu ya. Ya, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah bagi kota itu karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Ini sebenarnya panggilan untuk ikut di dalam politik. Dan politik di sini adalah kemampuan untuk hidup bersama ya, di dalam polis. Ya, dan polis itu bernama Indonesia. Dan kalau kita bisa hidup bersama, berarti wajib untuk ikut membangun. Ya kalau tidak, kita akan menjadi bangsa yang terisolasi atau menjadi umat yang terisolasi. Dan saya kira ini melawan asas amanat Alkitab. Ya, itu yang saya katakan. Kita orang Indonesia sekaligus orang Kristen. Kita orang Kristen sekaligus juga orang Indonesia. Kalau saya boleh mengutip apa yang dikatakan oleh Kardinal Darmo Yuwono, almarhum. Hendaklah kalian 100% Katolik dan 100% Indonesia. Bisa diterapkan juga untuk kita. 100% Indonesia dan 100% Kristen. Dan sudah banyak contoh dari para pendiri bangsa ini. Dari mereka yang mendahului kita. Orang seperti Dr. Yohanes Lemena misalnya. 100% Kristen. 100% Indonesia juga. Kebangsaannya tidak perlu mengurangi imannya sebagai orang Kristen. Tapi justru imannya itu dihidupi di atas tanah yang bernama Indonesia. Hanya demikianlah identitas seseorang itu menjadi sesuatu yang penuh. Ya, bukan identitas yang mengalami split personality, ya pribadi yang pecah. Dia tetap dan dia tidak perlu berlaku munafik juga. Tidak usah juga malu mengaku saya ini orang Kristen. Walaupun tidak perlu dipamerkan. Ya, tapi dipamerkan itu ketahuan kita sebagai orang Kristen dalam perilaku kita. Ya, perilaku yang memperjuangkan keadilan, kejujuran, kesetaraan dan seterusnya. Jadi saya kira tadi saya sudah banyak bicara. Memang apa yang kita kemukakan ini tentu ditujukan kepada semua orang. Tetapi sudah pasti generasi muda menjadi sasaran utama kita. Karena mereka itu adalah generasi yang sedang menjadi. Kita di dalam rangka pilkada dan pemilu sekarang banyak berbicara mengenai pemilih pemula. Nah, pemilih pemula ini kan sangat menentukan. Kan persentase mereka lumayan besar, signifikan. 15% sampai 20%. Nah, kalau mereka tidak paham untuk apa mereka memilih, tentu mereka ya memilih asal memilih saja. Nah, saya pakai contoh ini untuk melihat, untuk apa Anda hidup di Indonesia? Ya, Anda adalah orang Indonesia. Nah, karena Anda adalah orang Indonesia, maka kepribadian Indonesia itu harus diperlihatkan bahwa Anda orang Indonesia tanpa berlaku fanatik. Nah, saya hanya mau bilang begini, sebenarnya saya agak heran ya bahwa generasi muda kita sekarang kok lebih tertarik dengan apa yang disebut Korean pop, ya.
Saya juga memperhatikan Korean pop itu. Tidak ada yang terlalu hebat di situ. Malah kita punya warisan yang jauh lebih hebat. Tapi kenapa? Karena orang Korea mampu mengemasnya luar biasa. Sehingga menarik untuk segala orang, termasuk orang Indonesia. Nah, kalau generasi muda kita hanya terpikat dengan hal-hal dari luar dan tidak menghargai apa di dalam, warisan yang ada di dalam, ini tentu tanda awas buat masa depan bangsa. Nah, karena itu orang-orang muda kita jangan terlalu terpesona dengan hal-hal yang berasal dari luar. Seolah-olah di dalam itu tidak ada. Padahal itu ada di dalam. Hanya belum ditata dengan baik. Dan saya kira di sinilah juga kewajiban dari generasi tua ya untuk memperlihatkan dan membuka berbagai pintu ya supaya orang-orang muda itu bisa masuk ke dalamnya dan memperkembangkan dirinya sendiri. Termasuk membaca. Ya, itu juga saya mau singgung soal membaca ini. Karena ternyata saya tidak punya statistik ya, tetapi saya mendapat kesan kegemaran membaca kita terlalu kurang. Saya bisa melihat perbandingannya karena sekali lagi saya dulu di Eropa cukup lama. Kalau kita masuk bahkan di kereta api, di bis, dimanapun, orang sibuk membaca. Ya, kalau tidak ada pekerjaan lain. Ya, tapi kita tidak. Ya, dan kita bisa membaca apa saja. Ya, bahkan buku-buku yang cukup berat itu dibaca di dalam perjalanan. Nah, kita di sini, apalagi sekarang dengan main Facebook, ya orang sibuk dengan itu. Ya Facebook itu baik, tetapi Facebook pun harus diberi isi dan bobot yang baik. Jangan hanya menyampaikan say hello saja, tapi saya kira harus diberi isi yang berbobot. Karena juga kan cukup mahal juga ya untuk diisi pulsanya dan segala macam. Maka seruan saya juga kepada generasi muda, baca, membaca. Ya. Dengan membaca, banyak hal dibuka. Membaca itu adalah guru. Buku itu adalah guru. Yang tidak perlu lagi dibayar gajinya setiap bulan kalau kita sudah punya buku. Ya, dan Sumpah Pemuda itu juga menarik buat kita karena tahun 1928 kalau kita perhatikan orang-orang muda itu atau yang bersekolah waktu itu, mereka menguasai bahasa-bahasa. Bukan hanya bahasa Indonesia yang dulu masih disebut bahasa Melayu. Mereka menguasai bahasa Belanda, mereka menguasai bahasa Inggris, mereka menguasai bahasa Jerman. Nah kan itu aneh buat kita. Kenapa sekarang kita enggak? Ya, padahalnya waktu yang diberikan sama, 24 jam. Berarti ada suatu metode tertentu ya, yang mereka pakai. Ya, dan mereka waktu itu dipaksa harus mampu untuk berbahasa. Dan saya sendiri mengalami. Ya, kalau kita mampu membaca beberapa bahasa, kita akan bisa masuk ke dalam apapun yang ditulis oleh siapapun. Dan saya kira memang masih kurang sekali buku-buku yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya. Dan saya kira dengan demikian kewajiban generasi ini juga untuk menerjemahkan. Tapi tidak boleh mengurangi kemauan untuk belajar bahasa-bahasa asing. Terutama bahasa Inggris. Ya. Kalau bisa bahasa Jerman, bisa bahasa Belanda, lebih hebat lagi. Ya. Ya, saya kira itu saja. Saya harap bahwa apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat ya bagi generasi kita, generasi yang akan datang. Terima kasih.